Kalau Kak Lukas ini nggak mau datang ke KPK karena alasan sakit, karena masih nggak sehat dan sebagainya, ya mungkin KPK itu manggilnya bukan dalam rangka klarifikasi atau pemeriksaan. Undang aja dalam rangka main judi. Pasti mau Lukas itu. Pasti langsung sehat dia. Ya meskipun nanti datangnya pakai kursi roda, nggak apa-apa. Yang penting datang. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang awalnya malu-malu kucing, terus kemudian jadi malu-malu anjing. Artinya udah nggak malu-malu lagi dan bahkan cenderung malu-maluin. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Partai Demokrat terkait Lukas NMB, karena ketika Lukas ditetapkan sebagai tersangka, ini awalnya Partai Demokrat malu-malu kucing gitu. Makanya yang dilepas duluan adalah kucingnya. Enggak. Yang dilepas pertama kali adalah Andi Arief gitu. Andi Arief membangun narasi terzolimi, rekayasa kasus, kriminalisasi. Itu yang coba dibangun gitu, sehingga Andi Arief mengatakan bahwa sebelum Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka itu ada utusan Presiden Jokowi yang datang ke Demokrat meminta posisi wakil gubernur Papua. Seolah-olah karena Demokrat itu nggak ngasih, nggak mau terima utusan dari Presiden Jokowi itu, makanya kemudian Lukas jadi tersangka. Ya, tapi karena kemudian nggak mendapatkan simpati masyarakat gitu ya, nggak ada simpati media dari narasi-narasi yang dibangun oleh si Andi Arief gitu, karena mungkin kita juga sudah jengah sama Demokrat yang ya semuanya salah Jokowi lah bagi Demokrat gitu ya. AHY terancam nggak bisa nyapres juga yang disalahin Jokowi. Batil. Jahat bukan gitu ya. Semua salah Jokowi gitu. Ini Lukas juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang disalahin Jokowi. Makanya kemudian masyarakat, apa sih Demokrat ini gitu ya. Itu nggak merespon. Nah, ketika ini nggak mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, kemudian dilancarkan strategi yang kedua, pembelaan. Ini udah nggak malu-malu lagi gitu, malu-malu anjing ini. Karena belakangan elit Partai Demokrat kemudian memberikan pembelaan bahwa Lukas NMB ini jangan sampai dihakimi sebelum divonis. Jangan ada penghakiman di luar sidang. Kita itu harus taat. Jangan sampai KPK menetapkan melaksanakan hukum tapi melanggar hukum. Ini bahasa-bahasa agak politis gitu. Yang lebih berat lagi adalah ketika orang Demokrat kemudian menyerempet soal HAM. Jangan sampai kasus ini kemudian tidak memperhatikan HAM-nya, hak asasi manusia terkait Lukas NMB yang katanya sekarang sedang sakit. Wah. Kalau sudah bicara HAM dan Papua, ini emang agak sensitif gitu. Ini kayaknya Demokrat mencoba untuk terjadi keributan yang lebih besar di Papua kayaknya gitu, karena sebelumnya kan muncul berita pembelaan dari masyarakat Papua terhadap Lukas NMB yang kemudian menjaga rumahnya gitu. Ini kayaknya mulai dimanfaatin sama Demokrat. Ya karena sekarang kan sudah muncul pembelaan-pembelaan atau sanggahan dari ketua adat atau pemuka agama di Papua agar Lukas ini mau menghadapi KPK dan tidak ada yang kebal hukum. Nah, ketika narasi-narasi ini, narasi pembelaan terhadap Lukas itu mulai diimbangi oleh tokoh-tokoh Papua, tokoh-tokoh agama di Papua, ini Demokrat mulai memainkan strategi HAM. Ini apa sih, cuma soal Lukas kok sampai urusan-urusan HAM nih, apa ceritanya gitu. Kenapa kita sampai menempatkan Papua dalam posisi yang sangat-sangat beresiko gitu. Sampai nyindir-nyindir soal HAM ini, kan nanti urusannya soal Mahkamah Internasional. Wah. Nanti kan ribut lagi gitu. Padahal tinggal datang aja si Lukas. Dan lagian Demokrat ini kan udah berpengalaman gitu. Partai yang sangat-sangat berpengalaman terkait kasus korupsi gitu. Karena kadernya banyak. Lah kok sekarang bicara soal HAM dan sebagainya. Lah kok kalian kok baru sekarang bicara gitu. Dari dulu kan sudah biasa.
Tapi di luar itu, di luar strategi Partai Demokrat yang tidak kunjung memecat Lukas NMB dari ketua DPP Partai Demokrat di Papua gitu ya. Ini saya melihat kayaknya ada unsur bagi pihak elit Demokrat atau AHY atau SBY untuk mengulur-ngulur waktu gitu. Dengan harapan ya mereka masih bisa memberikan sedikit pembelaan kepada Lukas NMB. Harapannya nanti mungkin Lukas ini ya bisa diulur lebih lama sehingga publik menjadi lupa. Ya nggak mungkin lupa kalau soal Partai Demokrat, kita akan terus ingat. Kalau lupa biar saya ingetin. Jadi ya mestinya gitu ya, mestinya Partai Demokrat itu mendukung aja gitu, juga bukan malah memberikan pembelaan, mengatakan nggak bisa komunikasi. Lah gimana? Ini kan tahun 2022, masa iya nggak bisa komunikasi? Bohong banget gitu. Ya tapi di luar itu, di luar soal kasus korupsi yang sedang terjadi atau dilakukan oleh Lukas NMB, itu kan sebenarnya soal gratifikasi 1 miliar. Ini kemudian dianggap hal sepele oleh pengacaranya atau Demokrat itu sendiri gitu, sehingga seolah-olah ini soal uang 1M gitu. Padahal ini bukan uang 1M, ini soal uang yang cukup banyak yang belum dibuka, yang baru dibuka baru 1 miliar gitu. Nah, dari 1 miliar ini menjadi pintu masuknya gitu. Sama seperti Hambalang itu kan awalnya bukan yang semua orang mau ditangkepin, enggak. Dari kasus yang kecil dulu, diperlebar, diperluas gitu. Baru kejaring semua. Nah, Lukas tuh harapannya kayak gitu. Ini Lukas dulu, nanti yang lain-lain menyusul. Ya, tapi di luar itu saya lihat ada yang lucu dari kasus ini, karena ini kan kasus korupsi awalnya gitu ya. Tapi kemudian ketika PPATK membuka data-datanya, lah kok pengacara dari Lukas ini kayaknya malah mendukung gitu. Karena PPATK kan membuka terkait dana ratusan miliar yang digunakan di kasino Singapura untuk bermain judi gitu ya. Nah, pihak pengacaranya si Lukas malah mengkonfirmasi bahwa Lukas itu emang banyak duit. Orang Papua itu emang banyak duit, biasa kita katanya. Ya saya sih paham gitu ya bahwa kalian itu banyak duit, saya percaya itu. Ya, tapi kalau sampai ratusan miliar, apa iya sebanyak itu gitu. Jadi ketika pengacaranya malah memberikan pembelaan dan membuka satu cerita baru terkait Lukas NMB yang punya tambang emas di Tolikara yang katanya sangat-sangat besar gitu ya, sehingga bisa menghasilkan ratusan miliar dan ya bisalah untuk main-main judi di Singapura dengan private jet gitu ya. Ini kan jadi membuka cerita baru yang harus lebih banyak diceritakan lagi gitu. Ini kalau dibuka tambang emasnya, kan pertanyaannya apakah benar itu tambang emas milik Lukas NMB? Apakah sudah ada izinnya? Seberapa banyak yang sudah diambil dan sebagainya? Laporannya seperti apa? Tambah panjang ceritanya gitu. Apalagi pengacaranya bilang ya ke soal-soal izin. Nah, sekarang kita masih dalam proses izin pengurusan. Itu kan dalam bahasa lain, ini si tambangnya si Lukas ini itu ilegal. Nggak ada izinnya. Lawang izinnya baru mau diurus, sementara uangnya udah ratusan miliar diambil gitu ya. Berarti kan ilegal selama bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun gitu. Nah, ini bisa tambah banyak ini si hukumannya si Lukas ini gitu. Wah, ini mati listrik, gak apa-apa, lanjut gitu ya. Dan di luar itu, dari soal tambang emas ini kan nggak dilaporkan dalam laporan kekayaan Lukas. Karena laporan kekayaan Lukas itu yang dilaporkan cuma sekitar 33 miliar rupiah. Sementara sekarang faktanya dari rekening yang diblokir itu sudah 71 miliar secara total gitu. Artinya apa? Artinya lebih banyak dari yang dilaporkan oleh Lukas. Sehingga dari cerita-cerita ini semakin menimbulkan kecurigaan dari benak banyak masyarakat bahwa Lukas ini emang nggak bener kayaknya gitu. Bukan hanya soal main judinya, tapi uangnya itu yang sangat-sangat fantastis. Dan di luar itu kemudian juga beredar video-video Lukas atau foto-foto Lukas ketika bermain judi ke Singapura. Bahkan sempat ada fotonya Lukas itu lagi duduk di kursi roda dan on the way main judi. Ditemenin sama mbak-mbak perempuan cantik gitu. Ini hebat sekali si Lukas gitu ya.
Kalau orang pakai kursi roda mau beribadah, wah kita salut. Ini pakai kursi roda mau main judi. Wah, ini dewa judi real di kehidupan nyata ini Lukas. Udah pakai kursi roda tetap pengen main judi. Nggak tahu diri gitu. Mestinya kan istirahat lah, beribadah gitu. Ini malah main judi. Tapi dari sini saya jadi teringat gitu. Kalau Kak Lukas ini nggak mau datang ke KPK karena alasan sakit, karena masih nggak sehat dan sebagainya, ya mungkin KPK itu manggilnya bukan dalam rangka klarifikasi atau pemeriksaan. Undang aja dalam rangka main judi. Pasti mau Lukas itu. Pasti langsung sehat dia. Ya meskipun nanti datangnya pakai kursi roda, nggak apa-apa. Yang penting datang. Telepon aja coba sekarang, gimana? Lukas itu, gimana kalau Pak Lukas kita main judi di KPK? Nanti kita siapin kasinonya di sana gitu ya. Lukas ngelawan ya senior-seniornya di Demokrat yang sudah lebih dulu masuk penjara, misalkan Andi Malarangeng. Atau Angelina Sondak atau siapalah gitu yang senior-senior di Demokrat yang sudah lebih dulu masuk penjara. Ini kan Lukas masih junior, masih on the way ya, prospek dulu lah di KPK. Aja itu main judi, mungkin habis itu Lukas mau untuk datang ke KPK. Gimana solusi saya? Bagus. Tapi di luar cerita ini yang lucu-lucu, saya juga agak sedih gitu ketika pengacaranya Lukas NMB ini merasa tidak bersalah dengan aktivitas atau kegiatan Lukas yang bermain judi gitu. Seolah-olah itu adalah kegiatan yang biasa, yang bagus gitu. Katanya Lukas itu main judi dalam rangka refreshing. Ya gini ya, saya ngelihat Papua itu kan masih banyak dari masyarakat Papua itu masih butuh pendidikan, kesehatan yang baik, yang layak gitu ya, listrik, aliran listrik dan sebagainya. Itu kan mereka terkait kebutuhan pokoknya itu banyak yang masih belum terpenuhi atau belum terpenuhi, masih on the way lah ya. Dan ya jalan-jalan di Papua kan juga baru dibangun. Maka ketika melihat orang Papuanya sendiri, Lukas NMB kemudian main judi dengan angka yang ratusan miliar rupiah, ini kok kayak nggak punya hati gitu ya kepada masyarakat sekitar, kepada masyarakat rakyatnya sendiri gitu. Daripada Lukas main judi, kenapa nggak bangun infrastruktur, nggak bangun pendidikan gitu, sekolah-sekolah gitu. Kan kasihan gitu. Kan banyak tuh videonya anak-anak sekolah yang masih nggak layak, tempat kesehatan yang masih nggak layak gitu. Kenapa nggak mikir ke sana gitu? Kenapa malah main judi? Dan lebih dari itu, pengacaranya merasa ini nggak salah. Ya kalau di Jakarta misalkan gitu ya, orang mau flexing, main judi ya, mau pamer-pamer harta, naik private jet dan sebagainya. Aduh, ini panas. AC-nya mati. Dan sebagainya. Itu ya silahkan aja ya, karena sekelilingnya udah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Misalkan sekolah ada, rumah sakit ada yang nggak mampu disubsidi dan sebagainya. Tapi di Papua kan belum gitu. Kenapa sih pengacaranya ngerasa malah itu nggak bersalah gitu? Dan terakhir sebagai penutup, saya salut kepada tokoh-tokoh adat di Papua dan tokoh-tokoh agama di Papua yang mendukung agar Lukas NMB ini mau menghormati proses hukum yang ada di KPK dan mau menjalani prosesnya. Sehingga dari sini semestinya Demokrat itu bisa belajar dari warga Papua, dari tokoh adat dan tokoh agama di Papua yang jauh-jauh lebih dewasa merespon kasus ini dibandingkan Partai Demokrat. Karena Demokrat kayak kanak-kanak dia. Ya karena sampai sekarang belum ada pemecatan, belum ada upaya-upaya langkah hukum dari Partai Demokrat gitu ya. Ini kan menunjukkan seperti mereka itu mau lepas tangan Partai Demokrat. Mestinya ya belajar dari tokoh-tokoh adat di Papua dan tokoh agama di Papua gitu. Mereka lebih dewasa dan mestinya Demokrat juga merespon dengan positif, bukan malah beralasan kita nggak bisa komunikasi. Ini harus menghormati HAM-nya dan sebagainya. Ya tapi ya Partai Demokrat karena emang partai yang kayak gitu, yang emang nggak layak ada di Indonesia, sehingga ya kalau kualitasnya ya seperti itu ya kita harus maklumi dan kita harus tenggelamkan 2024 nanti. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sekali lagi ini panas karena mati listrik barusan gitu ya. Ya semoga itu tidak mengurangi
kehusuan teman-teman menonton video Pekar Mantan. Begitulah kura-kura.